Kita awali subtaklim kita ini meneladani gerak dan bacaan sholat Rasulullah bab 6 terkait Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabi kadah. Awal kalim shalawat kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya selalu kita memohon kepada Allah syafaatnya ya, kepada yang mulia. Tidak lupa pula selawat kepada sahabat, juriatnya, orang-orang mukmin baik yang masih ada maupun yang sudah dipanggil sama Allah. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lancarkanlah taklim ini seluruh yang mendengarnya segala urusan. Amin. Wajali wajiro min ahli robbana amrina miladunka rahma wa ayyilana min amrina rasyada. Robbana la durika qulubana badail haitana wa lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Iwan ya ma'a rahimakumullah. Ulama al qurama wa masaikana laija. Wabi muqaddimal murabi hadal mahat asyatid al-fattah guru kita sahibil qadilah. Anandung tajimin dan muliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulullah amma ba'd. Kita kuatkan dari kaji kemarin, ahli tafsir membagi ruh itu ada 3 ya, 3 macam. Ruh yang di badan ini, ruh manusia ya. Di binatang juga ada ruh, tapi sifatnya hewani, ragawi ya. Di jin juga ada ruh, ya. Di malaikat juga ada ruh, ya. Di manusia, ya. Satu namanya ruh sultania. Namanya apa? Ruh sultania. Kemarin udah bahas tapi lebih umum, sekarang lebih detail. Arti sultania adalah ruh yang bersifat memerintah. Sifatnya memerintah pada tubuh. Ruh itu sifatnya memerintah. Dominan letaknya pada otak. Ini dominan. Namanya apa? Yang di otak itu ruh sultania. Di Quran itu secara tersirat ada. Ya. Memenuhi kepala, fungsi seluruh organ kecil otak sehingga mampu mengatur sesuai elemen atribut tubuh. Kan di sini ada saraf ke arah bagian bawah. Itu dihidupkan, diatur oleh ruh sultania. Ruh ini sifatnya memerintah. Karena sifatnya memerintah sama dengan menyetir segala fungsi ruh yang ada di bawahnya. Ya. Jadi ada ruh lagi, ada 3. Jadi yang tinggi itu ruh sultania berarti ada di kepala. Karena itu sifatnya masih sifat apa? Hampir mendekati, bukan ruhani aja ya, hampir mendekati pembentukan, maka terletaknya secara materi dalam posisi manusia ada di atas. Berbeda dengan kondisi yang ruhaniun. Ruhaniun letaknya di tengah. Ya, kolbu ya, beda ya. Yang kedua ruh rohaniyah. Ini bersifat kebatinan. Tapi dalam konsep kejiwaan. Ya. Di sini kerjanya sadar tidak sadar, ya. Ada orang sadar, ada orang tidak sadar. Itu nama ruhnya ruh rohania. Ruh ini menggerakkan urat nadi, urat nadi kita, denyut, ya. Memang diperintah dari ruh sultania, perintah bekerjanya ya. Dia satu paket itu 3 itu satu paket. Lewat saraf, tulang belakang, ya, sulbi, terakhir bertempat ruh ini di basal namanya. Di tubuh itu ada nama basal.
basal itu namanya alam di bawah sadar. Nah ini sering masuk kita ke alam bawah sadar, masuk ke mimpi. Misalnya kalau dalam keadaan sadar berjalan pun bisa kita masuk alam sadar, masuk bunian, ya, gitu ya. Itu rohaniah yang lepas, ya. Itu disetir sama ruh sultan, ya. Jadi kalau kita seorang penterapis, ruh rohanianya kabur, ya. Itu roh sultanianya yang membantu memanggilnya, gitu, ya. Gitu pola kerjanya, karena yang memerintah adalah ruh sultannya. Kadang-kala ada gini, kalau dia punya imam, ada makmum yang mada nggak? Ajaran kasinannya meluncur, saya ke situ kan, gitu kan. Habis kok diimbau barunya datang, ya gitu. Harus juga begitu, kira-kira gitu ya. Dicoba dulu lah, keluar dulu katanya. Nggak tahu berefek pada tempatnya efeknya ya, limpungan kemana-mana ya, termasuk kerasukan gitu. Bekerjanya rohania yang sering agak mada gitu. Makanya dia ada di kesadaran nadi ya, lewat otak, lewat syahwat. Nama tempatnya basal. Apa? Basal. Ya, jadi harus tahu nama, maka mengerti. Jadi di tubuh itu ada suatu dimensi ruhaniah yang sering kemana-mana, ya kadang-kala melengah dari imamnya disebut basal. Alamnya basal. Jadi di badan ini lengkap Pak, ada alam basal. Di makro juga ada ya. Makro itu alamnya disebut bahasa di Quran, belum dapat mengutip dari hadis. Bahasa lokal banyak yang disebut bunian ya, daerah rupis gitu ya. Nah, gitu. Yang ketiga ruh jasmania. Jadi pertama ruh apa Pak? Sultania. Kedua ruh rohania. Ketiga ruh jasmania. Ini satu paket. Ruh ini satu paket. Ya. Ruh ini bersifat jasmani. Jasmani itu tempat dari dua ruh tadi kan. Jadi badan ini ada ruh jasmania. Karena itu ini letaknya antara sela-sela anatomi tubuh, daging dan darah. Letaknya menyebar. Ya. Seperti cahaya bintik-bintik gitu Pak. Ya. Ini kalau jasmaniahnya kita tidur kan gak sadar Pak ya. Pas kita masuk sering bekerja di antara sadar tidak sadar. Antara sadar tidak sadar ya. Kadang-kadang gagap-gagap kita ya. Kalau orang agak klinik menyebutnya taimpi siapa. Padahal enggak Pak. Yang berulah ini ruh jasmania ya. Udah paham ya, harus jasmania ini dipengaruhi oleh roh sultan. Karena itu orang yang tidur sebenarnya itu sebagian ruh yang keluar. Sebagian ruh yang keluar. Dan sebagian lagi ada di tubuh. Ruh yang keluar biasanya kalau tidur itu ruh jasmania. Apa? Jasmania, ya. Sehingga jasmani tersebut seperti mati kan? Ya kan? Nah, tidak merasakan apa-apa, cuman masih ada, ya. Ruh dalam tubuh yang mengaktifkan gerakan-gerakan di bawah kesadaran seperti jinak nadi dan berjalan sendiri, ya. Ruh jasmania seperti ini tidak keluar. Yang keluar adalah ruh jasmani, ya. Ya, jasmania. Jasmaninya nggak keluar. Ya, ruh jasmaniahnya. Jasmaninya. Jasmania itu seluruh tubuh. Daging nggak keluar kan, Pak? Ya, masih tidur kan. Nah, ruhnya ya. Ya, ini perlu kata-kata ini perlu dipahami dengan benar karena Anda mengutip dari hadis ya. Jadi kesadaran sangat penting dalam mengerjakan sholat. Syarat mutlak, betul kan? Ya. Sebab orang yang tidak sadar, sholatnya tidak diterima. Betul gak? Jadi jangan diungkit-ungkit terus ini. Ya. Karena harus sadar. Seperti sholat yang dikerjakan orang lagi mabuk. Kemarin udah ngebahas kan. Nah, sementara orang gila kan digugurkan. Ya. Karena kesadarannya tidak ada, boleh dikata lemah.
anak yang belum balik akil, kesadarannya masih lemah, ya, akil balik, yang belum menyadari dirinya juga tak dituntut untuk mengerjakan sholat, ya. Itu bukan makomat ya, itu alamiah. Karena ada orang yang memakomatkan gila pak, wali majub, jadi nggak sholat. Ini aneh dia dong, ya. Nggak ada gitu ya. Sedikit pengetahuan tentang ruh itu kan dibahas oleh Quran. Untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya mungkin tak dapat kita buktikan secara keseluruh. Karena itu Allah sudah memberitahu, ya. Jadi Anda nggak begitu berani untuk membahas secara lebih tuntas karena perkara ini jujur. Siapapun ulamanya, walaupun sudah sampai tingkat kasyaf, tidak berani membahas ruh secara mutlak. Kalau ragu dia nggak mau dia. Kecuali ya diberitahu sama orang yang sudah mati, Pak. Gitu. Ya. Nah, ya orang yang mati itu istilahnya tingkat kesadarannya dalam ruhani lebih tinggi dari orang yang sadar. Ya, tingkat kesadarannya pasti, ya. Manusia diwajibkan sholat fardu kan 5 waktu. Sehari semalam. Perjalanan ruh kan ada tempatnya. Waktunya pada waktu sholat. Karena di sana letak perjalanan ruh. Riskannya begitu. Kalau tidak tepat waktu, perjalanan sholat manusia itu tersendat. Ya, tersendat. Walaupun dia berjalan. Kalaupun nggak sholat, dia berjalan. Tapi dengan sedih. Ya, dengan sedih. Gitu ya. Di dalam tubuh manusia. Karenanya sholat itu bukan untuk Allah. Allah nggak butuh sholat. Ya. Allah untuk diri kita sendiri. Itu perbedaan dari umum. Ya. Dalam ilmu tasawuf, semakin seseorang naik derajat makrifatnya, pengertian bahasa mudahkan dulu. Antum ini semua kalau sudah kenal betul Allah, ya, tahu betul Allah, ya, akan semakin ketat dan disiplin syariatnya, pasti. Setuju nggak tuh? Pasti akan semakin ketat disiplin syariatnya. Pasti wudunya akan terus dijaga dengan baik, sholatnya akan tepat waktu, pasti itu, ya. Nah, jelas sholatnya tepat waktu. Jadi kalau orang sudah sampai titik makrifat tidak sholat, aneh. Setuju Pak? Aneh kan? Nah. Sebab semakin mengenal Allah kan, semakin mengenal rahasia syariat, semakin mengenal agungnya perintah Allah di balik syariat, yaitu perintah sholat wajib. Jadi nggak mungkin orang titik makrifat itu nggak perlu lagi sholat, ya salah. Dalam tuntunan agama Islam, ibadah yang pertama dan utama diwajibkan Allah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad, kita ini semuanya ini adalah sholat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada saat perjalanan Isra Mi'raj, ya. Langsung dari Allah, tanpa perantara, Nah di sini ada pemahaman petikan hikmah, artinya Nabi yang lain yang bisa langsung sholat hanya satu rakaat pada subuh adalah Nabi siapa? Adam. Itu langsung dari Allah. Tapi pun itu tidak langsung. Nah, walaupun di tempatnya, nah, Nabi Adam itu kan pernah di surga, ya kan itu ya. Wallahu alam dia bisa langsung, bisa tidak langsung. Perintah sholat untuk subuh. Tapi Nabi di bawah itu pakai perantara. Pakai perantara. Nah, kalau kita buka Taurat, buka Zabur, buka Injil, itu ada perantara perintah untuk sholat per waktu, ya. Nah, jadi yang langsung itu, yang pasti yang ditunjukkan oleh Quran, Nabi Muhammad SAW. Itu maka Nabi itu sangat mulia, ya. Bisa di depan dalam konsep ruhaninya, walaupun letak jasadinya di belakang, ya, gitu kan? Tapi sesungguhnya dia di depan, gitu. Karena dalam konsep Allah, hukum waktu itu boleh dikata ciptaan kan, nah, bisa dideketin, nah, bisa nggak ada, ya. Kita kan terbentuk itu karena ada konsep waktu, ruang, ya.
Itu energi. Makanya kata yang duduk ini, terbentuknya tinju Bogem Bengkulu ini karena berhentinya waktu bertenaga, gitu kan. Maka karena berhenti darah di sini terkumpul terbentuk ke kepalan, ya, sama gitu. Berarti berhenti darah. Kalau ngepal kan berhenti darah Pak, tersumbat. Maka dia terbentuk, ya. Lalu kalau Bapak menggambar itu karena berhenti semuanya Pak. Gambar ada yang jalan? Enggak, ya. Maka terbentuknya itu karena berhenti, ya. Itu energi sebetulnya. Ini nggak ada ngaji secara lebih dalam karena nanti tahu ilmu santet Pak. Kenapa berhenti dipecahkan menjadi berjalan ya? Nah, jadi konsep-konsep ini mesti sampaikan ya. Kalau ngaji itu yang duduk aja lah di lapangan. Nanti bisa menjabarkannya ya. Tapi ada faedahnya. Ya, ada faedahnya. Ilmu usul sebelum syariat masuk itu banyak di lapangan. Gerak makhluk, namanya gerak makhluk. Ya. Makanya ada disebut kaji tubuh itu sering terkontaminasi dengan ilmu-ilmu yang usul. Usul dalam konsep materi. Ya. Nah, usul itu jangan disalahkan, itu boleh kita pahami. Tapi kalau kita tidak kuat syariat waktu itu ada saatnya ilmu lama itu tidak boleh dipakai lagi. Ya. Bapak-bapak gorengan udah seminggu mau dimakan lagi, Pak. Ya. Nah, gimana sakit perut antum? Gitu kan? Nah, kayaknya gitu. Ya. Jadi yang tanpa perantara. Perintah kita sholat 5 waktu. Karenanya kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi. Setuju? Bukan zikir, bukan tahlil, bukan torekot, bukan puasa. Adalah sholat. Pertama, logikanya, sholat itu langsung diperintahkan. Betul kan? Yang lain, sholatnya hanya per waktu. Ya, nah, itu ya. Nah. Sangat tinggi. Urgent untuk kita. Karena sholat tanda orang muslim. Dijadikan tanda seorang muslim. Ada hadisnya. Di dalam sholat terkandung gerakan tubuh manusia. Ya. Tubuh manusia. Beda Pak. Bukan ada gerakan binatang. Ya. Di dalam sholat ada gerakan. Itu yang disebut silat. Apa? Silat. Nah, kenapa ada gerak? Supaya postur sholat itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Supaya sehat. Itu yang disebut olahraga. Bahasanya gitu, tapi harus duduk ya. Bukan sholat itu olahraga. Ada unsurnya di sana. Berarti kalau kita mau memecah sholat, ya, malapari, sakit paru, sakit kapalo, bisa sembuh nggak dengan sholat? Logikanya kan gitu. Ya, tadi aja ngelihat nih yang duduk nih. Sholat asar ada orang bisa wudhu, bisa jalan, bisa ngambil sendal. Pas sholat dia duduk. Nah, berarti dia udah ke doktrin. Intinya apa maleang kuma. Abeku bana-bana lumpuh baru tahu. Nabi aja sampai diikat. Itu benar sahabat tuh lumpuh. Ya secara riwayat sahabat itu nggak paham namanya ya. Karena bukan sahabat yang besar. Ya, itu sampai bisa jalan. Bayangin Pak. Jadi betul-betul sholat itu adalah terapi. Terapi untuk manusia. Jadi butuhnya untuk siapa sholat itu? Untuk kita. Banyak manfaat. Sekali lagi makanya mau tekankan. Apalagi kalau sholat setiap waktu kita beresin terus. Ada hukum-hukum waktu Allah kan kita sama tahu ya. Hukum waktu Allah ditentukan sama Allah pasti ada di balik itu manfaat untuk kita. Nggak masuk akal deh kalau nggak ada manfaat, betul kan? Sangat besar. Nah kita kadang sebut hikmah. Ya. Kalau di Anda sebutnya manfaat. Bisa saja suhu yang berbeda. Nah ya, beda kan? Bisa memperbaiki tubuh kita kan? Dengan waktu yang sekian. Nah, kita nggak tahu itu. Jadi Nabi Muhammad pada saat perjalanan Isra Mi'raj langsung dari Allah itu perintahnya berada pada Sidratul Muntaha.
ya. Ngasihnya Sidratul Muntaha, tapi tidak lebih naiknya kepada Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha itu alam misteri, hanya Allah sendiri yang tahu. Jadi Nabi itu Isra Mi'raj ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tingkat tertinggi intelektual yang namanya makhluk. Maka sholat itu adalah tingkat intelektual tertinggi pada makhluk. Gitu. Maka orang-orang yang punya pengetahuan tinggi nggak sholat, intelektualnya tetap rendah aja. Itu terkait epistemologi, seluruh pengetahuan. Ya. Udah jelas kedudukan sholat super tinggi untuk kaum muslim. Dan beruntung kita. Ya. Karena di ajaran lain kan, misalnya ajaran Buddha, konsepnya nggak sama kan. Hindu, kadang-kala kalau kita baca, kalau misalnya intelektual kita tidak paham, perbandingan dengan sholat ada seperti wah ajarannya. Ya. Di Buddha hampir mendekati, yang Andung agak ragu ya. Mereka ini yang menciptakan agama dunia, ya. Itu kan ada ciptaan manusia agama, kepercayaan itu. Seperti Buddha, itu luar biasa Pak. Ada konsep yang disebut begini, di Buddha itu ada ajaran yang betul-betul seperti ngambil dari Islam. Buddha intinya keajarannya apa Pak? Keseimbangan. Di Islam ada nggak keseimbangan? Furqan. Betul kan? Di sholat ada keseimbangan. Ada, hati-hati kalau gerak kita nggak seimbang. Invalid namanya. Maka dudukkan sholat itu. Maka di Quran dudukkan, tegakkan, tumanina gitu ya. Kalau sampai dulu. Kalau tengok habis gitu. Selamat. Ada kelihatan kan orang-orang itu? Jadi habis kan? Kecuali takiliyah Pak, gitu kan. Ya kan beda lagi kalau takiliyah. Ya, tuntas Bapak, apalagi sering assalamualaikum enggak tuntas Pak. Itu konsep kesehatan. Efeknya tuntas. Habis. Habis ya. Maka itu kalau 5 kali sehari bertahun-tahun Pak, berapa kali? Menyehatkan ini enggak Pak? Otomatis. Iya kan? Nah, otomatis itu. Jelas. Jadi sangat tinggi ajaran sholat itu. Karena sholat itu seolah-olah intelektual kita itu gerak gampang. Ya. Gerak yang susah tahu nggak Pak? Natural. Ya. Gerak yang cocok dengan tubuh itu gerak yang sangat susah. Kenapa? Karena kita punya kemampuan menciptakan gerak. Maka gerak yang diciptakan Allah dianggap gampang. Ya, Allah tidak buat memberi susah. Ya, masa memukul itu seharusnya ke sini yang paling dominan, ke sana Pak, susah Pak. Ya kan? Maka diciptakan metode. Jadi gerakan yang ke depan itu gampang, dijadi susah. Ya. Sholat itu kan gampang Pak gerakannya Pak. Karena sholat itu cocok untuk manusia, tidak cocok untuk binatang. Iya kan? Binatang suruh duduk tawaruk bingung dia. Posturnya nggak tepat. Kambing suruh duduk tahiyat gimana Pak? Bisa Pak? Enggak ya. Jadi memang sholat itu memang pas untuk manusia gitu. Pasti banyak hikmah. Iya kan? Memang pas. Cocok. Gitu. Jadi kalau ada orang memang cocok dengan postur tubuh manusia sholatnya di kursi gimana Pak? Dia bisa wudhu, dia bisa jalan. Aneh nggak? Aneh ya? Aneh bin ajaib gitu. Sangat tinggi aja sholat itu. Di dalam sholat terkandung gerakan untuk perbaikan ya sifatnya jasmani, darah, ya. Menyehatkan tubuh. Juga di sholat itu ada doa. Di antara 2 sujud. Ya. Ada zikir, seluruhnya zikir. Mengingat Allah. Ya. Maka kata syariat kan sholat itu juga doa. Sholat juga zikir. Sholat juga puji. Sholat juga keseimbangan. Setuju Pak? Ya. Nah pas kita menyebut ke sholat itu keseimbangan, terkontaminasi ajaran Buddha. Bingung Pak? Iya kan? Karena itu sholat juga makanan ruh. Karena di sana ada zikir. Makanan jiwa.
makanan ruh, menyegarkan pikiran, menjernihkan hati. Bila sholat kita lakukan, maka terpenuhlah makanan tubuh, baik yang lahir maupun yang lahir, johir. Lahir, johir, ruhani terpenuhi makanannya. Sehingga seluruh anatomi tubuh, baik yang sifatnya sir, yang tidak terlihat, yang johir, semua secara mikro dapat dinikmati oleh kita secara benar. Betul Pak? Itu sholat. Jadi sholat yang diterima Nabi Muhammad, personnya kepada Nabi ya, lu sebut. Sholat yang diterima kepada Nabi Muhammad, hukumnya wajib. Pertanyaannya, Nabi pertama nerima sholat itu berapa rakaat? 50. Jadi Nabi itu mensyariatkan kepada yang nggak mampu atas nasihat dari Nabi Musa. Ya. Dari 50 korting. Nah, orang sekarang itu sukanya korting, Pak, gitu. Jadi 5 rakaat. Nabi enggak. 50 dia lakukan, Pak. Kita aja nggak bisa melihat. Karena fisiknya sangat murni, karena fisiknya sangat kuat, karena fisiknya sangat bagus. Tidak terganggu kehidupan sosialnya. Nah, kita 5 ini memble. Nah, Allahu Akbar, utang dan lebih bayi. Kamal larinya tuh. Ya, itu sebabnya sholat kita gempur dulu. Ya. Jadi ada faktor begini. Sholat itu kan terkait dengan jasmani. Sholat itu kan silat betul. Dalam konsep yang disebut konsep keduniaan. Karena di sholat itu ada gerak. Gerak terbaik dari silat adalah gerak yang diperintahkan Allah. Yang natural. Ada di sholat. Pertanyaan yang natural itu di sholat. Jadi sholat itu gerakannya untuk manusia. Pertanyaan sekarang. Kambing bisa nggak duduk tahiyat? Ayo. Nggak bisa kan? Ada kabar ube. Ya, kalau kambing bisa duduk tahiyat, kita kabur. Nah, benar Kak? Ah, jadi duduk tahiyat, tawaruk, ya, takbir untuk siapa? Untuk manusia. Maka nggak salah. Kalau orang nggak sholat, sebut aja, lebih rendah dari kambing. Nggak enak ngaji di mana dong? Betul lah. Iya. Kalau nafsu lebih rendah dari wow, beda. Nah, karena itu daerah Solok. Gitu. Nah, itu maknanya. Yang diterima Nabi itu sholatnya 50 rakaat. Merupakan kewajiban yang 5 tadi dilaksanakan oleh orang yang sadar. Oleh orang yang sadar. Gini, bapak-bapak mabuk. Bersih mabuk itu kan sudah ke darah 40 hari, Pak. Dalam konsep tasawuf, bapak-bapak nggak boleh sholat 40 hari. Kalau bapak sholat terjolimi sholat tadi. Ngeri kan? Ngeri kan? Anda hanya minta satu. Jangan rosok itu yang alkoholik. 40 hari antum itu mesti tobat. Bayangin. Dan efeknya itu aduh. Karena Allah Maha Kasih Sayang tidak dibuktikan langsung. Ya. Agak kadang ngeri-ngeri sedap kita. Manusia modern ini ya. Kalau nantang sama antum enggak problem ya dong. Tapi kalau nantang sudah dengan syariatnya sorry aja ya. Antum yang akan menerima akibatnya kan gitu ya. Jadi kewajiban sholat itu dibebaskan oleh Allah itu kepada ya udah kalau masih hidup ya orang gila, orang mabok ya bebas. Jadi bapak-bapak pengen bebas sholat.
Walinya pengen maju, gelek terus, mabok terus Pak gitu. Bebas itu, ya kan? Tapi karena itu dalam kesadaran, maka kena azab. Sepakat? Sepakat. Terus apa lagi? Akil balik, belum akil balik, tidak diwajibkan. Tapi ingat, kalau dibuat tanggung jawab orang tua, kena itu. Paham ya? Yang tanggung jawab orang tuanya untuk ngajarin. Aden kena belum balik, kecil bayi kok. Mangapula dan suruh sholat, ajarin dengan bisikan-bisikan baca Quran ya, enggak musik bah nanti, coba musik klasik, kan bisikin pakai musik bah supaya bisa tidur, gitu. Ya kaprah lah, nanti main gesek aja kerjanya lagi. Jadi sudah jelas. Yang paling tinggi kewajiban sholat itu, bapak pengen tidak sholat, ada. Ini tajian tasawuf, mau tahu Pak? Kalau bapak sudah mati. Ya, nggak benar kan? Kalau bapak sudah mati bebas, nggak boleh sholat. Makanya kalau bapak nggak sholat, apa dulu matinya? Hati bisa mati. Kalau hati sudah mati, bapak satu kali nggak sholat, hati bapak mati, bintik, tak, katanya kan. Kalau sering, tak lagi. Kalau sering, tak lagi. Kalau sering, tak lagi. Hitam. Maka kalau sudah hitam seluruhnya, jatah hidup bapak kurang. Walaupun takdirnya masih ada. Itu tasawuf. Bahaya nggak? Tuh. Jadi penting Nung sampaikan ini, tapi ini jangan disampaikan di luar. Nanti dituntut dengan hadis, ya. Orang yang meninggalkan sholat, padahal ia sehat, maka hatinya mati. Quran, hadis nyebut itu. Jadi yang bisa mati di tubuh adalah bukan paru-paru, bukan daging, tapi adalah hati. Jauh dari Allah. Pasti derajatnya berubah. Demi Allah. Doanya tidak diperkenankan. Seandainya orang yang misalnya jolim kepada dirinya, yang menggilakan diri bukan gila, ya, dia masih dikasih rezeki, banyak masih dikasih rezeki, karena dia ada beban amanah. Ya, begitu Allah kasih sayangnya, karena dia ada tanggung jawab amanah, ya. Pasti jauh dari Allah. Sholat ibadah utama, makomatnya sangat tinggi. Dalam agama Islam, bila sholatnya sempurna, maka sempurna semua kehidupan antum. Betul? Sempurna ibadah antum. Hidup sempurna. Sempurna rezeki antum. Betul? Jadi kalau ada suatu masalah dalam amanah, fisik, rezeki, lihat dulu sholatnya. Demi Allah itu benar. Kadang-kala koreksi aja, ada apa di sholat kita. Itu masalahnya. Ya. Allah nggak akan jahat loh kalau ngikuti aturannya, karena aturan sholat itu bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Ya. Maka sempurna semuanya kalau sholat semua. Maka sebaiknya tarekatan kita baikin sholat terus menerus, tambah ilmu sholat terus menerus. Baik sifat yang tidak pernah dijabarkan oleh orang. Kenapa 2 rakaat ini nih? Kenapa mesti 2 rakaat? Kenapa mesti 4 rakaat? Kenapa waktunya sekian? Sampai ke situ. Insya Allah menjabarkan nanti semuanya ya. Jadi kita mengerjakan sholat untuk kepentingan dan keuntungan kita. Setuju? Nah, Allah tidak berharap akan sholat yang kita kerjakan. Gak ada. Karenanya kehidupan orang yang selalu melakukan sholat,
hidupnya penuh disiplin. Yakin Pak? Ya, apalagi kalau konsep tasawufnya naik, makrifatnya naik tepat waktu. Ya. Pakaian selalu baik. Badannya selalu wangi. Karena sholat ada sunnah. Itu yang kurang di kita. Bapak-bapak nggak pernah pakai, nah, ini pakai minyak angin Pak. Sholat. Yang duduk pakai minyak angin. Nah, enggak lah Pak. Ya. Pakai pewangi. Nabi aja wangi Pak sholat. Karena kedudukannya yang tinggi. Ya. Pakat ya. Jadi mulai besok, di samping wudhu berketerusan, setelah wudhu jangan ngomong dunia. Ya, jangan ngomong dunia. Dong kalau ada orang celaka, itu masuk ibadah. Laksanakan, boleh tinggalkan sholat. Bayangin tuh Pak. Ada orang mau kegiling, orang sudah azan. Bapak karena kata ajaran Ando nggak boleh ngurus dunia, nanti didiemin aja Pak, dosa dong. Nah, iya nggak, paham ya? Nah, kita harus tinggalkan sholat ya. Kalau urusannya karena itu ada amanah badan. Contoh, sudah sholat karena kita berhadapan dengan Allah, gampo Pak. Ya Bapak loncat keluar. Wah ini makrifatnya kuat, orang sholat pasti dilindungi. Nggak begitu bro, itu salah pola pikir. Allah bisa nguji kayak gitu nggak? Gini, Allah nitip yang di badan kita punya Allah bukan? Bukan punya kita kan? Kalau badan antum mati karena ajarannya tidak dipahami secara akliyah, Bapak juga berdosa. Maka kalau ada gempa, orang yang kabur diketawain di YouTube. Itu yang benar kalau dia dong. Sampai Pak. Ya. Lihat aja imamnya kabur atau enggak. Ya gitu. Betul kan? Nah, kalau imamnya duduk, apa taklid Pak? Imamnya mati nanti tuh. Mau ngikutin. Itu kira-kira. Jadi sholat ada pemahaman yang lebih dalam lagi. Di sana ada doa. Ya. Ibadah utama dalam agama Islam. Bila sholatnya sempurna, semuanya sempurna deh. Itulah. Nah. Jiwa secara jasmani, rohani tenang. Semuanya karena ditempa oleh ajaran sholat. Betul kan? Kok nggak cespleng, nggak sekaligus berubah tuh? Ya, sholat itu kan istiqomah bro. Istiqomah atau enggak? Sholat sekarang udah benar, bagus. Tapi kok nggak juga berubah nih? Rezeki tambah seret katanya. Jangan kaitin sholat tuh, utang antum ke belakang masih ada. Itu hukum keseimbangan. Islam tidak ngajarin karma. Dulu antum gimana? 2 tahun yang lalu. Selesaiin dulu lunas utangnya kan? Betul kan? Karena ada konsep keseimbangan. Nggak bisa yang ngedebatan dong ya. Karena tadi ada yang bisik-bisik nih. Nah, gitu. Paham ya? Jelas, sholat itu untuk kepentingan kita, lakukan. Efeknya luar biasa Pak. Ya. Disiplin hidupannya, pakaiannya wangi, ya. Otomatis. Ya. Ini kata Nabi kalau orang sholat itu nanti seperti bau misik. Jadi nggak perlu minyak wangi. Antum hidup bro. Yang bau misik itu setelah mati. Apa enggak? Gitulah, Mbak cobalah kalau sholat kasih pengharum, ya. Ya ini enggak, kemarin sholat kok bau apek semua ya. Aneh. Itu ada pengaruh secara saraf. Ya. Robah sholat kita. Jadikanlah sholat sabar penolong kamu, ya. Betul kan? Nah, karena sholat itu perlu sabar. Itu sebabnya orang yang menjalankan sholat dengan khusyuk hatinya akan sabar. Setuju? Ya. Persoalan hidup yang kita alami bila minta tolong orang lain, terkadang selesai, terkadang tambah ruwet. Ngomong sama Andong, terkadang selesai, terkadang mungkin ruwet. Setuju nggak? Ya, setuju kan? Walaupun ahlinya sekalipun. Ya. Jadi skala prioritas.
Bila kita minta bantuan kepada Allah, prioritasnya itu dulu, ya, dengan sarana yang tepat, dengan waktu yang tepat, itu pahamnya. Sarananya tepat, sarananya sholat, ya, waktunya tepat. Pasti tepat nggak Pak? Logika kita nerima nggak? Ini ke sholat, waktu yang sudah ada, ilmunya sudah ada, kita muslim, ke andung dulu. Nanyanya, mabuk orang nih. Salah nggak? Makanya andung ingin nggak ada yang nanya. Karena antum semua punya ilmu. Ngerti nggak tuh? Jadi yang datang kemari memang dia tidak berilmu dalam satu bidang. Padahal disolatkan sudah lengkap. Orang yang makrifat itu nggak pernah nanya. Anu nggak laku kan? Iya kan gitu kan? Benar, jadi jangan sedih Pak kalau kita nggak laku. Jangan sedih, gitu. Ya, kalau jomblo jangan sedih lah. Tandanya kita makrifat gitu. Kira-kira gitu. Jangan lariin kemana-mana, ini kaku banget sih ya. Jadi persoalan hidup, prioritas kita kemana? Kemana? Sabar dan sholat. Baru ke sini. Kadangkala, ya, udah tertolong dengan sabar dan sholat. Ke sini juga, marah nanti. Marah nggak? Karena Allah maha cemburu. Andung kurangi deh masalah kita, ya. Kan sudah ada bahasan kalau orang sudah suci, dunia buang ke belakang. Gimana? Besok ada yang nanya nung cikui lah. Wah. Jadi intinya gini, ini orang aneh nih, punya senjata, ya, cuman jadi pajangan. Setuju nggak Pak? Iya tuh, punya senjata cuman jadi pajangan. Nah aneh. Mubazir Pak, mubazir. Udah ya, khusus ini ya. Jadi sholat bisa ngobatin sakit kepala? Bisa. Sholat pengen ada permintaan untuk beristri banyak? Ada loh. Kalau dikasih banyak, ada keseimbangan. Pahami ilmunya. Sanggup? Ya. Kalau nggak sanggup kacau nanti. Ya, kan gitu. Ya, ada pertanyaan. Di sholat apakah bisa dong menjadi istri banyak? Bisa. Nah gitu aja. Bisa. Beresin, sempurnakan sholat. Oh nggak percaya itu. Apalagi. Makanya sholat itu untuk kita. Bapak-bapak kalau ragu, itu gaya UAS ya. Silakan yang bertanya. Ini Andung jawab nanti. Andung jawab dengan hadis-hadis lapangan ya, Andung jawab dengan gara, Andung jawab. Kalau di luar sana kan pakai nukilan. Nukil hadis ini. Berat, Pak. Nukil itu berat. Nukil harus tahu tempatnya kan? Iya kan? Jadi sebaiknya secara mujmal. Kalau orang torekot jawabannya secara mujmal. Nanti silakan antum yang mencari secara jelas. Ya, itu perlu kecerdasan apa? Metafisika. Metafisik. Ya, nanti ketemu. Ya jelas kalau kita prioritasnya minta bantuan kepada Allah, ya. Allah itu maha cemburu ya. Ya. Tidak terbetik langsung dokter, sembuh tuh. Itu kan mainan rasa, Pak. Yakin gak nih? Bapak udah tanya sama Allah, sholat tahajud, sholat duha, sholat istiqoroh dulu diduluin. Karena ragu kan? Nah, ketemu nggak istiqoroh? Udah istiqoroh,
sudah duha, sudah pas, sudah benar waktunya di sunnah. Kalau mintanya kebanyakan, ya kan ada tempatnya Pak. Tahu Allah itu kalau manusia itu cangok gitu kan. Maka dikasih sholat-sholat yang pada tempatnya untuk meminta. Iya kan? Nah, pertanyaan yang fardu itu gimana? Dikasih tempat nggak untuk memintanya? Dikasih kan? Di 2 sujud. Betul kan? Sudah itu wajib atau sunat? Sunat kan? Antum salah sih, sholat minta. Sholat itu bukan minta. Sholat itu tuh efek seluruhnya. Jadi sholat itu jangan ada terbecik minta dong. Nah ini belum. Gara-gara gue nggak sholat duhur, makanya gaji gue kepotong. Ini kemana larinya itu? Bukan ke situ. Sholat itu untuk kita. Orang yang nggak sholat jadi wow saja. Jadi kambing saja. Kenapa? Karena ada amanah. Betul. Kambing bisa duduk tahiyat nggak? Kambing bisa takbir nggak? Kalau antum nggak melakukan itu, nah iya. Sama dengan kambing. Kan kasar ngomongnya tuh. Enggak, andung hanya ngasih motivasi pemahaman intelektual kita bahwa sholat itu untuk kita. Kebanyakan orang sholat itu dijadi tempat meminta, maka antum fakir. Hadis itu. Dudukan karena tempatnya ada. Kalau sholat minta ini duha. Kalau sholat ini berkeluh kesah kepada Allah apa? Tahajud. Ngobrol. Keluh kesah. Kenapa gua udah pacaran gak juga dapat putus lagi. Keluh kesah ngadu aja tahajud. Bukan dua. Masa perkara jodoh dijadikan materi? Enggak berilmu kan? Halo Pak Ustadz ini betul nggak omongan ini? Ya itu yang ini dijelaskan. Jadi Papa harus tahu mana nih SOP-nya mana nih? Oh jodoh. Oh keluar dari ulama. Sholat duha 10 kali berturut-turut. Kemana tuh larinya? Enggak tempatnya bro. Maka tanya ahlinya dulu. Kira-kira paham ya? Nah sekarang tanya. Dong kalau jomblo itu apa sholat sunat yang mesti dilakukan? Nggak ada yang nanya dong, nggak mau jawab. Kan gitu persoalannya, betul kan? Nggak ada nanya yang nggak mau jawab. Cocok nggak tuh? Cocok kan? Iya. Karena nggak ada yang nanya. Terus itu, pertanyaannya gini, jomblo itu person atau musmal? Pribadi kan? Kalau pribadi ada hitungannya nggak? Hitungan pribadi nggak? Mantiki. Itu pertanyaan. Kalau pertanyaannya dilemparnya mujmal, itu bukan jawaban. Nah, ulama banyak kayak gitu. Kira-kira paham? Pertanyaannya person. Dijawabnya seluruh umat. Itu bukan jawaban. Jadi kalau ngejawab ke sana, cuman pertanyaan yang lari nanti jawaban secara mantik itu dibolehkan kepada sifat pribadi sering menjatuhkan harga diri. Maka jawabannya bisik. Kira-kira paham ya? Bisik. Kok angka patang manga. Sabalumnya manga. Iya kan? Itu banyak ngimpi. Iya kadang-kadang kan banyak ngimpi, kurang ini. Kan itu kan pertanyaan. Itu kan istilahnya membuka aib. Nabi kan melarangnya. Nasihati manusia kalau sifatnya person kepada manusia itu sendiri. Sampai Pak ya, yang duduk juga sering bablas Pak. Ini jujur aja, jelas itu person, gamblang semua, buncahlah dunia. Iya kan? Nah kayak gitu ya, enggak, kita belajar dari situ, dari konsep kehidupan. Ya. Dengan sarana yang tepat, waktu yang tepat, pas, pasti akan dikabulkan Allah. Prioritasnya tahu. Prioritasnya nggak di fardu bro. Tuh jawabannya. Fardu itu ibarat ango itu induk ruh. Sampai nggak? Betul kan? Induk ruh. Allah tidak pernah menolak doa hambanya. Tapi udah ngerti maksudnya kan? Kan udah agak tenang sekarang. Arti kata gitu. Oh ini sebabnya gua
nggak chest blank. Makanya di andong itu kadang-kala juga nggak bisa sembuh orang. Iya kan? Sulit. Nggak pernah Allah itu menolak doa hambanya yang meminta tapi doanya makrifat gitu aja. Doanya harus makrifat. Apa mau Allah? Apa yang diperintahkan Allah? Profesional lah berdoa ya. Rendah nggak bapak-bapak minta beras dalam sholat? Hah? Rendah nggak bapak-bapak minta jodoh dalam sholat? Enggak di sini kajinya. Ya, rendah banget tuh. Tapi bapak-bapak minta dengan tidak sholat yang prioritas fardu. Nah, jangan harap bisa keterima. Walaupun itu cerdas. Hari ini tak dikabulkan ya, sama Allah. Karena kita tahu memang mesti nggak dikabulkan, otak kita benar. Gitu. Karena kita tahu. Sholat 5 waktu adalah kewajiban kita. Oleh karena itu jangan banyak meminta dalam sholat 5 waktu. Itu hadis. Jadi andong yang ngutip ya. Tapi hadis ini kepada para sahabat yang sudah ngerti ilmu doa. Sampai Pak, sholat itu hukumnya wajib. Ya. Karena itu kata Nabi, sholat itu jangan banyak meminta. Logika kita benar nggak? Untuk sekarang ya. Kalau di luar jadi masalah nggak? Jadi masalah bahasa tadi kan? Betul kan? Karena sholat itu dalilnya bukan untuk Allah. Allah nggak mau tahu mau sholat nggak sholat itu Allah nggak mau tahu, betul kan? Jadi sholat itu untuk antum, maka di sholat itu jangan banyak meminta. Karena perintah kita memang sholat, ya betul. Bapak-bapak mesti makan, mesti makan, harus kan? Sama itu, ya harus kan? Insya Allah sholat kita mudah-mudahan mulai besok terangsang lagi lebih bagus ya. Jikapun kamu ingin meminta, kata Nabi nih, sesuatu dengan Allah, perbanyak sholat yang sudah ditempatkan pada sunat. Duduk gak tuh? Nah, gini, jika kamu ragu, sholatlah istiqarah. Tuh. Jika belum ketemu istiqarahnya, lanjutkan perintah kedua. Jangan tunggu istiqarah. Ini enggak, kan ada bahasa gini. Kalau bulan Ramadan ngejar-ngejar apa? Malam Qadar. Jangan dikejar malam Qadar. Enggak ketemu antum yang dikejar. Jadi kalau belajar silat, jangan dikejar. Karena silat nggak kelihatan, sama nggak? Silat nggak kelihatan, malam Qadar nggak kelihatan, ya susah ngaji andung ya, nggak kan? Nah, ada sholat istiqarah, nggak ketemu istiqarah, ada desakan sesuatu, langsung kerjakan sholat aja. Jika ingin meminta rezeki, kerjakan duha. Jika masih berkeluh kesah, lakukan tahajud. Itu hadis. Duduk Pak, prakteknya catat itulah. Istiqarah, langsung hajat, sudah hajat duha. Masih belum ketemu, masih ragu. Apa? Tahajud. Insya Allah, just like that. Suratnya apa dong? Sembarang saya alif lam mim aja juga cukup lah. Yang penting bermakrifat. Duduk Kak. Gitu. Kebanyakan orang awam itu ketika melaksanakan sholat dibatasi oleh waktu sholatnya. Ini lebih berat nih. Bapak-bapak sholat asar dibatasi dengan waktu asar. Betul? Kebanyakan gitu sholat. Misal gini, waktu sholat asar dibatasi oleh sholat maghrib. Betul kan? Nah, sholat maghrib dibatasi sholat isya, betul kan?
Dan seterusnya, betul kan? Jujur Pak, betul nggak? Ya. Orang yang sudah makrifat, betul-betul kenal Allah, tidak dibatasi waktu. Akal nggak terima tuh, bingung dong. Nyampeinnya sempit, enggak? Bahasanya sempit. Orang yang sudah mengenal Allah, sholatnya, orang yang sudah makrifat, ya, itu tidak dibatasi waktu. Salah tangkap, dia nggak sholat begini. Itu melencengnya orang. Ya, nah, dengerin dulu ya. Tidak ada batas antara sholat fardu dengan sholat di luar sholat fardu. Berarti ini hati-hati memahami wakat. Ya. Sehingga sholat bagi seorang yang arifin itu nama orangnya. Arifin itu orang yang sudah makrifat. Ya. Nah, sampai Pak? Arifin itu bukan orang Kuranji Pak. Arifin itu gelar orang yang sudah mengenal Allah, namanya orang arifin. Kalau orang-orang tarekat itu para arifin. Itu bahasa tasawuf ya. Orang yang sudah makrifat. Bahkan ada yang nyebut ahli makrifat. Anu nggak boleh menyebut ahli makrifat. Ahli itu urusan person. Allah dengan orang itu. Ya. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Tidak dibatasi waktu. Bapak sudah merasa kalau sholat itu tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Ya, gimana dong? Anu sendiri bingung jawab. Ya, itu disebut sholat idaimun. Ya. Jadi antara sholat syariat hakikat tidak ada batas dan tidak terputus. Itu arifun. Orang yang sudah arifun. Orang yang sudah makrifat. Badan untuk melaksanakan syariat, hati melaksanakan hakikat. Itu maksudnya. Ya. Paham nggak? Badan yang melaksanakan syariat, hati, kolbu, tidak ada batasan waktu. Itu disebut hakikat. Hati ke hakikat, ya. Jasmani gerak ke syariat. Ya. Nah, dalam konteks ini kan larinya sudah tarekat tasawuf. Pertanyaannya, orang yang sudah makrifat mungkin nggak dia nggak sholat? Secara syariat nggak mungkin. Semua ulama kayak gitu. Jadi ada kan orang sudah sampai titik makomat siti jenar, dia nggak perlu sholat lagi. Itu mabok tuh orang tuh. Mabok tuh orang tuh. Badannya kan ada, ya, dagingnya ada. Kena hukum waktu kan? Karenanya sholat para arifin tidak kelihatan sujudnya. Hati-hati, salah tangkap nih. Kecuali di waktu jam-jam waktu sholat 5 kali. Duduk. Baru kelihatan. Ya, orang yang sudah makrifat tidak kelihatan sujudnya. Kecuali pada waktu sholat fardu 5 waktu. Duduk ya, karena dia masih ada badan. Di waktu ajan itu kelihatan sujudnya. Tidak sama sholat kita berarti dengan orang kebanyakan. Kalau arifun, ya. Kalau arifin tadi kan nama orang, beda Pak. Yang sujud pada sholat adalah apanya Pak? Ruhnya. Ruh itu tidak bisa dibatasi dengan waktu. Bapak tahu ruh itu sujud terus Pak, ngerayap. Dari kaki itu sepanjang hidup manusia sholat. Nah titik tempat itu titik setar lagi untuk sujud lagi. Sampai Pak? Berapa kali? 50 titik. 50 titik pada tubuh. Ruwet Pak tuh anatomi tubuh manusia itu. Ruwet. Sampai situ dulu ya pemahaman ini ya. Nah, kita jelasin pelan-pelan. Maka sujudlah. Orang yang sudah makrifat hari-harinya adalah sujud. Ya.
Isyarahnya gini. Namanya isyarah. Kalau syariat, salah konteks yang ini disebut iktibar. Isyarahnya. Maka sujudlah karena takut kepada Al-Jalal. Allah. Pada saat mendekatkan diri dan hendaklah engkau membaca surat Al-Fatihah berulang-ulang dengan sempurna. Maksudnya ketika para arifin, orang yang udah makrifat, sholat, sedang melaksanakan sholat, hakikatnya ia sedang menyirami syariat. Menyiram syariat dengan hakikat. Atau sebaliknya, ia sedang menyiram hakikat dengan syariat. Waktu dia dalam waktu-waktu Allah. Ya. Sehingga antara syariat dan hakikat menyatu dalam ibadah. Ya. Dan keduanya bisa dilakukan bersama-sama. Alhasil ibadah syariatnya adalah wujud hakikatnya. Ya. Alhasil ibadah syariatnya itu wujud daripada hakikatnya yang sholatnya sebenarnya berketerusan. Dan ibadah hakikat adalah juga wujud syariatnya. Dan ketika hati seseorang telah masuk ke dalam hadrat qudsi, hadirat Allah, dan tempat yang sangat menyenangkan, maka sungguhnya ia adalah sir. Rahasia yang sangat halus, maka tidak terlihat dia sholat. Karena di situ sudah dipenuhi anugerah pancaran cahaya nur Allah. Bukan Allah, ya. Akan tetapi yang demikian itu tidak bisa dicapai oleh hati yang belum bertobat dari segala kesalahan dan maksiat. Hati yang bertobatlah yang bisa mendapatkan sesuatu yang dicari, lembutnya sir serta rahasia tauhid. Nah, tauhid ini sering orang dulu menyebutnya wujud, bersatu dengan Allah. Itu bukan begitu. Paham nggak? Bahasa yang benar adalah tauhid. Jadi kesimpulannya kira-kira begini. Memahami lembutnya syair tidak akan terwujud jika masih disertai adanya perbuatan dosa. Dengan kata lain, untuk memahami rahasia tauhid di sholat, pernah nungkupas? Ya, tidak akan terwujud kecuali dengan hati yang satu, tidak bercabang. Gitu dulu ya. Barang siapa yang tidak kembali bertobat dari kesalahannya dan tidak berhati-hati terhadap halusnya syahwat, maka tidak bisa diharapkan untuk memahami rahasia tauhid dan tidak bisa merasakan rahasia ahli tafrid. Tafrid itu orang yang menyatukan hatinya dengan hakul wujud. Bingung dong ngajinya dong. Iya. Anu hanya menyampaikan dulu. Ya. Kesimpulan. Ini perkara sholat. Ya. Penjelasan tadi, ya, merupakan pengalaman batin dari para pencari hakikat. Tapi boleh dijabarkan. Ya. Yang melakukan pengembaraan spiritual hingga sampai ke makom makrifat di alam Jabarut. Jabar ke dunia. Ya. Karena para pencari hakikat telah melakukan segala upaya dengan susah payah, mulai dari tahapan awal yaitu zikir dengan hati, meningkat pada tahapan menengah zikir dengan ruh, dan akhirnya sampai pada zikir bilsin. Itu makomatnya, ya. Anung palurui dulu ya bahasanya. Jangan dihafal. Bila perlu jangan diamalin dulu. Dengerin dulu, masukin aja ke memori ya. Nanti ada saatnya andung tahapan sholat itu berubah makna. Berubah makna, berubah amalan. Tapi tidak menyalahi tata aturan yang sudah disyariatkan. Karena kita disiram dengan hakikat. Duduk ya. Nah, tuh. Dalam mencari hakikat hingga makrifat, para arifin selalu mengalami gejolak batin. Itu resiko. Gejolak batin. Nah, terkadang mengalami naik, taraki. Dan mengalami nujul, turun. Karena letaknya pada hati itu turun, naik. Ya. Kadang ia berada di tempat wujudnya.
Dan kadang ia tidak sadarkan diri terhadap wujudnya. Duduk. Sebab ia telah tauhid. Nah, tauhid ini disebut oleh orang lama menyatu. Maka jadi wujud dia. Kalau konsep pemaknaannya berbeda. Duduk ya. Dengan hakul wujud Allah. Ya. Terkadang juga para arifin mengalami apa yang disebut jajab. Orang disebut majhub. Pada saat ia mengalami jajab, arti jajab, bro, ketarik. Tarik. Manggunuan tanago urang nan gadang. Kalau bahasa silat, jajab itu artinya bukan gila, Pak. Ketarik. Ketarik itu jajab. Ya. Bahasanya jangan tertarik ya, tertarik itu terkesima. Ya. Ketarik itu jajab. Karena ia sering mengalami syatahat. Berbicara tanpa kesadaran dirinya. Jadi gini. Antum masih di alahut. Antum masih jabarut. Antum masih dunia. Tapi ngomongnya Pak, Sidratul Muntaha. Gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Jangan sok-sokan lo ngomong Sidratul Muntaha. Antum udah kesana. Kan gitu. Antum masih jabarut. Tapi ngomongnya Sidratul Muntaha. Maka jawabannya lahut. Nah, itu maknanya. Ya, gitu. Nah, itu semua tasawuf. Bahasanya tasawuf teorinya. Tapi Anda tidak ingin pemahaman ini tidak dipahami dalam konsep sholat. Ya. Sebenarnya itu sholat dalam konsep ruhani. Ya. Semua hal yang dialami oleh para arifin tadi, itu dialami. Sampai titik syatahat. Berbicara tanpa kesadaran diri. Karena ia berada pada kondisi fana. Bapak fana. Bapak berjalan itu zikir itu bisa sampai di WC, Pak. Bisa. Karena ketarik. Yang narik itu apa? Parang yang antum di bawah waktu yang masih tersimpan. Antum dulu apa? Main kotoran terus. Ya udah ke sana. Terlihat. Itu syatahat. Duduk ya. Jadi hati-hati kalau zikir udah sampai puncaknya. Di badan kita, kejiwaan kita ini apa isinya? Maka antum akan loncat ke sana. Kalaupun tidak terlihat, antum nanti mainnya ke sana. Karena jajab tanpa disadari kaki bagara ke situ sih. Nah, kan susah tuh. Itu syatahat. Menjelaskan lagi. Semua para arifin tidak bisa dilakukan oleh orang awam yang hatinya belum qalbun salim. Belum bersih. Cara qalbun salim dalam syariat disebut bertobat. Detailnya sampai mandi tobat. Ya. Amalannya banyak fanafiyah. Ya. Nah, gitu Pak. Kepada tujunya kepada kofi Allah. Gitu kan. Dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya itu, para arifin sudah benar-benar mengosokkan hatinya dan melepas dari ketergantungan pada urusan duniawi. Ya. Berarti di sini konsepnya waktunya sudah tidak sama dengan antum. Kalau antum ada perintah nikah, nikah. Kalau antum ada perintah, ada rezeki untuk bersedekah, sedekah. Tapi antum sudah bisa, sudah nggak mungkin lagi nikah, Pak. Udah gempor, tua, nggak mungkin lagi kerja. Maka bisa masuk ke sini. Ya, konsepnya yang disebut konsep kalwah. Bukan kalwat, kalwah. Mendekat terus kepada Allah. Ya. Serta sudah asyik masuk mabuk cinta kannya kepada al-haq. Begitu bahasanya. Kepada kebenaran. Jangan jatiyah dong. Ya, beberapa istilah harus kita pahami dalam konsep nanti di sholat satu-satu. Itu pembukanya ya. Kalau mendengar bako, artinya apa? Kondisi di mana para pencari, kita kan mencari nih, mencari kebenaran, bahasanya para pencari hakikat. Masih dalam kesadaran diri pada wujudnya, itu namanya bako. Apa? Bako. Jangan dulu mencari Allah ya, cari kebenaran dulu.
Setelah tembus kebenaran baru bisa mencari Allah. Itu makomatnya. Ada istilah bako makomatnya. Bako itu para pencari hakikat masih dalam kesadaran diri pada wujudnya. Masih sadar diri wujudnya. Itu bako. Fana. Kondisi di mana para pencari hakikat hilang kesadaran dirinya terhadap wujudnya. Karena telah wusul. Karena telah wusul. Wusul itu artinya sampai. Kepada siapa? Yang benar kepada hakul wujud. Tapi kebanyakan wusul sampainya kemana? Nafsunya. Maka wusulnya nyasar. Itu fana. Sampai Pak? Jadi hati-hati memahami fana. Nah, yang ketiga, taraki. Ini ada konsep mikrajul mukminin. Kondisi di mana para pencari kebenaran hakikat, ruhnya telah naik pada makom hakikat. Nah, makomnya hakikat. Ruhnya sudah merayap kepada makom hakikat. Gitu dulu. Nah, tanajul. Kondisi di mana pencari hakikat, ruhnya sedang turun. Kapan turunnya? Tidurmu. Tidurmu turun, namanya tanajul. Karena ada yang pergi. Sampai enggak? Itu namanya tanajul. Ya. Jadi dalam konsep tasawuf, terutama zikir, Bapak bisa ditanajulkan oleh mursyid. Tahu nggak? Gampang bener. Karena disuruh fana, dia nafi. Disuruh bako, dia hakul wujud. Jadi salah tempat, tahu nggak? Masa zikir nonton orang? Lihat wujud. Maka dia tanajul. Yang Andung sampaikan ini sebenarnya sudah ajaran mursyid. Ya. Tapi ini nggak boleh disembunyikan kalau di Andung. Karena ada terkait dengan sholat. Tuh. Gimana dong cara membuat tanajul orang? Udah ilmu pukau aja. Kan gitu. Kasih seketek obat tidur Pak. Lalu gampang dan susah. Materi aja gampang, apalagi kayak gini ya. Ini gampang tuh. Susah bener. Tanajul. Di mana pencari hakikat ruhnya sedang turun. Berada di makomat mati maknawi. Makamnya tetap syariat. Jangan bukan makam tinggi itu. Tanajul. Yang kelima syatahat. Syatahat, kondisi ini bisa terjadi kepada orang yang mencari kebenaran, mencari hakikat. Anung tidak menyebut marifat ya. Mencari kebenaran. Yang benar itu di mana tanpa kesadarannya orang yang syatahat itu berbicara sendiri. Dia berbicara nggak sadar. Yang maknanya tidak bisa dipahami oleh orang awam. Duduk Pak. Itu namanya syatahat. Dulu banyak terjadi syatahat itu. Ya. Yang keenam, ada yang disebut jajab. Para pencari hakikat, di mana ruhnya tertarik jajab ke atas hingga sampai pada makom tertentu. Tapi makomnya di atas. Makom kebenaran. Jadi jajab itu bukan jelek. Dipaksa ditarik. Ya. Kemudian al-jalal. Artinya keagungan. Ya. Kemudian al-jamal. Artinya keindahan. Itu konsep tasawuf, konsep tarekat. Ya. Sudah itu ada disebut albar. Selalu berbuat kebaikan. Benar. Ya. Ada disebut jalat. Terpeleset. Tajalapa. Orang yang mencari hakikat bisa jalat. Bisa terpeleset. Kenapa? Walaupun ada mursyid yang benar, inyo puluh dan salah membuang kulit pisang. Sampai. Iya kan? Salah. Inyo puluh tahu kulit pisang. Inyo puluh dan mamija. Itu nama ongrai. Kulit pisang sudah dipijak pula inyo. Banyak yang jalan. Di sini banyak yang jalan. Tapi yang ini nggak ada. Itu namanya jalan. Ya. Sholat banyak yang jalan.
Ke-11 disebut hafwah. Hafwah. Hafwah itu kesalahan. Akibat dari kelalaian. Ya. 12 al-qamal. Kesempurnaan. 13 al-muhakikin. Pernah dengar kan? Orang yang mengejar mencari kebenaran. Ini boleh. Kejarlah cari kebenaran. Jangan kejar cari kepintaran. Duduk. Ya. Jangan duduk. Di kepintaran jangan duduk. Yang didudukkan, kejarlah cari kebenaran. Muhakikin. Ya. Sudah itu, al-arifin tadi disebut. Orang yang sudah mengenal Allah. Makrifat. Asyalik. Sama juga asyair. Asalik itu salik sama dengan syair. Artinya orang yang sedang berjalan menuju ke tujuan. Salik itu orang yang sedang berjalan. Para salik. Orang yang sedang mengamalkan. Ya. Jadi bapak-bapak, kapan bapak menjadi salik? Kalau orang arifin, tiap hari salik. Bapak kapan? Waktu sholat saja. Sekian detik. Bapak-bapak jadi salik. Maka ciptakan sholatnya berketerusan dalam konsep ruhani yang berketerusan. Ruhani, jasmani, duduk pada waktu sholat. Tuh. Ya. Nah, antum coba ngajarin gimana sholat antum betul-betul berbeda dengan secara awam. Jadi itu, jadilah salik. Al-wusul. Bisa disebut al-itishal. Sampai pada kebenaran. Usul. Jadi kalau ditanya makrifat atau usul yang tertinggi? Itishal. Sama usul. Orang yang sudah sampai. Ya. Telah sampai pada hakikat kebenaran. Belum tinggi juga makamatnya. Ada yang disebut al-wasilun. Itu yang tertinggi. Ya. Al-wasilun. Sudah di atas usul. Ya. Ya, sholat 5 waktu adalah perintah Allah. Jelas. Yang mulai disyariatkan di saat peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Sholat adalah ibadah yang mesti diyakini umat Islam sebagai tiang agama. Juga menjadi amal yang pertama kali dihisab. Yang ditanya itu bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, betul kan? Tapi sholat. Allah berfirman dalam hal ini di Quran surat Al-Isra 107. Dibaca ikhwan. Qul aminu bihi. قل آمنوا به أو لا
Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkul atas muka mereka sambil bersujud. Katakanlah, berimanlah kamu kepada Al-Quran atau tidak usah beriman, kata Allah, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila dibacakan Al-Quran, mereka tidak membahas isi Qurannya, tapi langsung bersujud. Betul? Betul. Nah, ini